Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika seperti biasa, tentunya dengan Bu Santi. Pada pertemuan kali ini sebetulnya adalah materi yang mengulang. Nah, sebagian kecil ada yang mengulang, sebagian besarnya itu Bu Santi di sini merupakan materi pengayaan. Nah, tentang apa? Yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Anak-anak tentu saja harus mengingat dikala kalian belajar semester 1. Oke, kita mulai dari bangun yang pertama. Untuk bangun yang pertama yaitu suatu kubus. Di sini Bu Santi memiliki kubus dengan panjang sisi 10 cm. Jika kita mencari luas permukaan suatu kubus, kita harus tahu permukaannya itu berbentuk seperti apa. Permukaan yaitu sisi yang bisa diraba. Jika kubus ini dipotong-potong, maka akan seperti ini, merupakan suatu jaring-jaring yang terdiri dari beberapa sisi. Kita hitung, ini adalah sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kubus memiliki 6 sisi di mana panjang sisinya atau rusuknya itu adalah 10 cm. Yang ini 10 cm, maka yang bawahnya juga pasti adalah 10 cm. Semua ukurannya itu adalah sama. Berarti untuk persegi-persegi yang 1, 2, 3, sampai 6 ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 10 cm untuk panjang sisinya atau panjang rusuknya. Maka untuk mencari luas permukaan kubus, kita harus mencari salah satu dari bangun atau luas yang ada berbentuk persegi ini. Berarti luas permukaan kubus sama dengan di sini ada berapa sisi perseginya? Ada 6 kali rumus persegi S kali S. Paham sampai sini? Coba perhatikan. Di sini nomor 1 lihat sebuah persegi berarti S kali S. Lalu kita tinggal substitusikan 6 kali panjang sisinya 10 kali 10. Coba perhatikan lagi untuk rumus luas permukaannya. Di sini adalah 6 kali S kali S. Lalu substitusikan sesuai dengan panjang sisinya. Sekarang 6 kali 10 adalah 60. Lalu dikalikan 10, maka akan menghasilkan 600 cm persegi. Nah, tolong perhatikan anak-anak, ini sudah kita pelajari di waktu semester 1 untuk luas permukaan kubus. Untuk luas permukaan selanjutnya yaitu bangun ruang balok. Di bawah ini Bu Santi sajikan seperti ini. Baloknya di sini ada yang berwarna-warni. Sengaja Bu Santi memberikan warna yang berbeda. Artinya sesuai dengan unsur-unsur balok bahwa balok itu memiliki 3 pasang sisi yang sebangun. Artinya yang berwarna kuning adalah sisi depan dan sisi belakang itu sama. Sisi alas dengan sisi atap itu sama. Sedangkan sisi kiri dengan sisi kanan itu sama luasnya. Nah, kalau kita potong-potong balok ini, maka akan membentuk suatu jaring-jaring seperti ini. Tolong terlihat, di sini warna kuningnya ada 2, yang warna merahnya juga ada 2. Ini merupakan sisi alas dan sisi atap. Dan yang warna hijaunya juga ada 2, yaitu merupakan sisi kiri dengan sisi kanan. Untuk itu, tentu saja kalian sudah mengetahui untuk luas permukaan balok di waktu semester 1. Ini kalian sudah hafal untuk rumusnya.
yaitu luas permukaan balok akan sama dengan, nah karena sisinya yang berhadapan itu sama, ada 2, maka di depannya ada 2 kali, ulangi, 2 ini dari mana? Dari sepasang sisi. Jadi sisi yang berhadapan sama besar atau sebangun. Dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Di sini sudah ada contoh untuk menentukan, hitunglah luas permukaan bangun balok di bawah ini. Di mana panjangnya 10, lebarnya 6 dan tingginya adalah 5. Untuk cara penyelesaiannya, anak-anaknya langsung tulis rumus luas permukaan baloknya. Lalu kalian disiplin substitusikan terhadap rumus itu. Oke, tolong perhatikan. Berarti luas permukaan balok di samping itu sama dengan, nanti di sini kalian lihat ada 2. 2 ini adalah, kalian jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Kita tulis lagi 2 kali kurung kurawal, di sini kurung buka. Nah, ini jangan sampai lupa. Pokoknya kalian ikuti rumusnya. Di sini P-nya tolong dilihat di gambar. P-nya adalah 10. Lalu kita substitusikan terhadap rumus 10 kali. Nah, L di sini tolong perhatikan gambar. L-nya adalah yang mana? Oke, benar. L-nya adalah 6. Kita substitusikan kembali sesuai rumus kali 6. Jangan lupa tutup kurung. Lalu ikutin rumusnya. Tambah, udah tambah kurung buka. P tadi sudah ada 10 kali. Di sini T, tolong dilihat di gambar. T-nya berapa? T-nya adalah, benar sekali, adalah 5. T adalah 5. Maka dikali dengan 5, tutup kurung. Ditambah kurung buka, tadi L-nya sudah ada, adalah 6. Dikali T-nya juga sudah ada, tadi adalah 5. Tutup kurung, kurung kurawal. Nah, ikuti sesuai rumus. Di sini hati-hati anak-anak, yang dikerjakan itu yang di dalam kurung dulu semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan bagaimana cara menghitung untuk langkah selanjutnya. Berarti tadi kata Bu Santi, yang harus dikerjakan itu yang di dalam kurung. Maka 2 ini jangan sampai lupa, kita tulis kembali. 2 kali kurung buka. Nah, kurung bukanya di sini untuk menandakan ini yang dikerjakan lagi nanti lebih awal. 60 ditambah 10 kali 5-nya berapa? 50. Ditambah 6 kali 5 adalah 30. Tutup kurung. Nah, langkah selanjutnya anak-anaknya seperti tadi. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Pasti adalah kurung. Maka 2 kita tuliskan kembali. Berarti di sini 2 kali hasil penjumlahan dari 60 ditambah 50 ditambah 30 adalah, oke, 110 ditambah 30 berarti adalah hasilnya 140. Oke, sampai sini bisa. Perhatikan langkah yang ini. Anak-anaknya untuk 2 kali 140 ini kebanyakan ada anak-anak yang sering lupa. Ini langkah dikalikan 2 ini sering lupa. Ini harus hati-hati. 2 kali 140 adalah 280 cm saja. Hati-hati, tidak. Yang namanya luas itu ada persegi. Berarti di sini jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 280 cm. Jangan lupa satuannya adalah persegi. Anak-anaknya tolong perhatikan untuk contoh ini. Untuk luas permukaan selanjutnya yaitu tabung, di sini sudah ada
tabung dengan jari-jari 10 dan tingginya 10 cm. Dipotong seperti tadi, maka membentuk jaring-jaring seperti di samping. Di sini ada sisi yang berbentuk persegi panjang dan ini merupakan suatu sisi selimut dari tabung. Lalu lihat lagi, di sini ada sebuah lingkaran yang merupakan alas dan tutupnya yang sebangun. Maka di sini memiliki jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu tolong perhatikan, di sini ada tingginya. Tinggi tabung ini merupakan lebar dari persegi panjang. Sampai sini paham? Tolong diperhatikan, yang ini merupakan jari sebuah lingkaran atau sisi alasnya dan sisi tutupnya akan sama, memiliki jari-jari 7 cm. Di sini untuk sisi selimut yang berbentuk persegi panjang dan memiliki di sini lebarnya 10. Nah, untuk panjangnya ini berapa? Nah, ini tolong perhatikan oleh anak-anaknya bagaimana mencari panjangnya. Ini merupakan keliling dari lingkaran. Ulangi, panjangnya kalian cari dari keliling lingkaran. Oke, di sini paham? Hati-hati untuk panjangnya. Kita akan mencari dulu satu sisi untuk luas lingkaran. Maka rumus yang sudah kalian pelajari untuk luas lingkaran adalah V kali R kali R atau V kali R kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7 karena di sini jari-jarinya 7. Oke, kita bisa sederhanakan seperti biasa, coret-coret. Maka 22 kali 7 akan menghasilkan 154. Jangan lupa satuannya cm persegi. Kita akan mencari luas persegi panjang sama dengan P di sini kali L. Harus hati-hati untuk V-nya. P-nya itu akan sama dengan keliling lingkaran. V kali D. Hati-hati untuk keliling lingkarannya. Dikalikan dengan L. Oke, pahami dulu untuk yang ini. Kita substitusikan 22/7 kali 14. Dari mana? 2 kali 7. Karena 7 jari-jari maka diameternya 14. Kali L. L-nya adalah 10 cm. Akan menghasilkan, di sini kita sederhanakan, maka 22 dikali tadi hasil yang disederhanakan ada 2 dikali 10 akan menghasilkan 440 cm persegi. Sampai sini belum beres. Di sini kita mencari luas permukaan tabung itu. Nah, karena di sini memiliki lingkarannya ada 2 yang kongruen, maka kita luas lingkaran ditambah. Ada baru 1, lalu ditambah lagi luas lingkaran yang 1 lagi, karena ada 2 lingkaran yang sebangun. Ditambah luas persegi panjang. Oke, tolong dipahami. Tadi sudah diperoleh luas lingkaran adalah 154. Dengan satuannya nanti boleh dihitung. Ditambah 154 juga. Ditambah luas persegi panjang tadi adalah 440. Oke anak-anaknya, kita tinggal menghitung aja. Hati-hati dalam menghitung. Maka setelah jumlahkan menghasilkan 748 cm persegi. Oke, sampai sini hati-hati. Di sini ada luas lingkarannya. Kenapa jadi 2? Karena di sini ada 2 sisi berbentuk lingkaran yang sebangun, atas dan bawah. Oke, dan ditambahkan dengan tadi sisi selimutnya yang berbentuk persegi panjang yang kita cari seperti yang ada di samping ini. Oke, sampai ini tolong diperhatikan. Luas permukaan selanjutnya yaitu luas permukaan limas. Di sini sudah ada gambarnya.
Ini merupakan limas segi 4, di mana segi 4-nya berbentuk suatu persegi. Dengan tinggi limasnya di sini sudah ada adalah 12. Dan ini anak-anaknya, tolong perhatikan, ada tinggi sisi tegak. Nah, di sini ada tinggi sisi tegaknya, harus hati-hati. Ini sangat berpengaruh untuk mencari luas permukaan. Nah, jika dipotong, ini adalah jaring-jaringnya. Memiliki satu buah sisi berbentuk persegi dan memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Di sini ada yang berbentuk satu persegi dan 4 segitiga. Tentu saja di sini yang kongruen, yang segitiganya. Kita mencari luas persegi. Luas persegi, tolong perhatikan sisi alas yang ini. Maka rumusnya S kali S sama dengan sisinya 10 cm. Kita substitusikan. 10 kali 10 adalah berapa? 100 cm persegi. Kita akan mencari juga ini yang segitiganya. Nah, kenapa ada 4? Karena di sini ada 4 buah segitiga yang kongruen atau sebangun. Nah, berarti 4 dikali luas alas segitiga, rumusnya jangan lupa. Nah, tolong perhatikan. 4 kali 10 yang merupakan sama di sini alasnya dikali. Nah, perhatikan tingginya yang mana? Nah, ini tinggi sisi tegaknya adalah 13 dibagi 2. Paham sampai sini? Hati-hati jangan tertukar dengan tinggi limas. Kita sederhanakan untuk 10 dan 2-nya itu menghasilkan 5. Lalu kita tinggal mencari 4 kali 5 dikali 13 adalah 260 cm persegi. Maka untuk luas permukaan limasnya kita tinggal menjumlahkan luas persegi ditambah 4. Lihat, tolong perhatikan, ditambah luas 4 segitiga. Setelah tadi kita cari 100 ditambah tadi 4 segitiganya adalah 260, maka akan menghasilkan berapa kalau 100 ditambah 260? Oke, benar. 360 cm persegi. Oke, anak-anak, tolong diperhatikan untuk yang ini. Ini adalah untuk yang limas segi 4. Nah, bagaimana kalau prisma segitiga? Nah, tolong diperhatikan untuk prisma segitiga. Ini banyak yang salah untuk luas alasnya. Anak-anak, di sini ada alasnya 10 cm dan tinggi alasnya nanti di sini tolong diperhatikan untuk tinggi alas itu biasanya kalian yang harus hati-hati, dan sini sudah ada 20 cm untuk tinggi prismanya dan ini adalah tinggi alasnya 12 cm. Nah, kalau prisma ini kita potong maka seperti inilah jaring-jaringnya. Nah, di sini ada berapa sisi? Nah, di sini ada 3 sisi tegak. Di sini yang berdiri ini berupa sebuah apa? Persegi panjang. Nah, ini tolong ketiga sisi ini sisi tegak. Dan ada sisi alas dan sisi atapnya yang berbentuk segitiga. Berarti ada 2 yang berbentuk segitiga. Ini kuncinya. Nanti kita akan mencari untuk 3 persegi dan di sini adalah perseginya adalah suatu persegi panjang dan 2 segitiga. Maka kita langsung luas 3 persegi panjang, 3 di sini artinya 3-nya dari ada 3 sisi dikali berbentuk persegi panjang P kali L. 3 kali 20 dikali 10 di sini adalah yang merupakan lebarnya. Paham sampai sini? Sama dengan menghasilkan 600 cm persegi. Oke, kita langsung mencari luas karena ada 2 segitiga, maka kita mencari luas 2 segitiga. 2 dikali luas alas segitiga, hati-hati rumusnya. Substitusikan alasnya 10. Nah, ini tinggi alas segitiganya adalah 12 dibagi 2.
Nah, kita sederhanakan seperti biasa. Maka akan menghasilkan 2 kali 5 kali 12 ada 120 cm persegi. Maka untuk luas permukaannya, luas 3 persegi panjang ditambah luas 2 segi 3. Luas 3 persegi panjangnya tadi sudah dicari. Nah, luas segitiganya juga sudah dicari. Tinggal disubstitusikan sama dengan 600 ditambah 120 sama dengan di sini 720 cm persegi. Anak-anak, untuk sebagai bahan latihan supaya kalian lebih paham lagi tentang materi hari ini, Bu Santi berikan soal sebanyak 5 soal, yaitu tentang soal uraian di mana kalian mengerjakannya, ada yang diketahuinya, ditanyakannya, dan jawab dengan cara penyelesaiannya sampai jadinya. Paham? Hati-hati satuannya. Soal yang pertama untuk menentukan luas permukaan bangun ruang. Yang pertama merupakan bangun ruang kubus, di mana panjang sisinya 12 cm. Kalian tentukan luas permukaannya. Yang kedua juga sama, di sini menentukan luas permukaan dengan bangun ruang balok, di mana panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya 5 cm. Untuk soal yang ketiga, di sini ada bangun ruang yang berbentuk tabung. Ada jari-jarinya 7 cm dan tinggi tabungnya adalah 28 cm. Sedangkan yang nomor 4 yaitu bangun ruang prisma tegak segitiga. Di sini ada alas berupa segitiga di mana panjang alasnya 10 cm, tinggi alasnya 8 cm, sedangkan tinggi prismanya 15 cm. Dan yang terakhir ini merupakan bangun limas. Tolong perhatikan di sini limas. Ini limas merupakan alasnya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya 21 cm, lebarnya 7 cm. Ada tinggi di sini, hati-hati, ada 2 tinggi. Yang pertama adalah tinggi limas, yang mana? Yang 25. Ulangi, tinggi limas 25 cm. Sedangkan tinggi sisi tegaknya itu yang 28 cm. Harus dibedakan tinggi limas dengan tinggi sisi tegak. Oke, anak-anaknya selamat mengerjakan. Jangan lupa seperti yang diperintahkan tadi harus ada diketahui, ditanyakan, bagaimana cara menyelesaikannya, bahkan jadi jangan lupa satuan untuk luas permukaan. Oke, nanti jawabannya kalian seperti biasa difotokan dan dikirim ke Bu Santi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.